Cabang Rutan Salemba di Makobrimob adalah salah satu lokasi yang ditempati tersangka dan terdakwa pidana terorisme. Menurut analisa Badan Litbang Kumham, umumnya yang ditempatkan di Makobrimob merupakan teroris beresiko tinggi. Tapi kenapa terjadi peristiwa pada Selasa malam lalu? Dan telah hadir di studio Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ibu Sri Puguh Utami. Selamat malam Bu Sri. Malam Mbak. Bu Sri, dengan adanya kerusuhan kemarin, Anda mengakui bahwa keamanan di Rutan Cabang Salemba Makobrimob sudah dijebol ataupun kecolongan? Jadi begini, memang sebagaimana tadi dinyatakan hasil penelitian bahwa narapidana ataupun tahanan teroris yang dititipkan di Makobrimob yang merupakan cabang rutan dari Salemba itu memiliki risiko tinggi. Nah, pasti berbagai hal kemungkinan bisa terjadi. Dan kemarin sama-sama kita lihat, maka jalan keluarnya Bapak Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada kami untuk menempatkan di lapas yang ada di Nusa Kambangan. Tadi dalam pernyataan Wakapolri mengatakan seharusnya yang bertanggung jawab adalah Dirjen Pemasyarakatan dari Kemenkumham. Tanggapannya? Ya, sekarang sudah kita terima mereka. Kemudian kita tempatkan di lapas yang ada di Nusa Kambangan. Mereka dibagi menjadi ditempatkan di 3 lapas. Tadi baru diterima oleh jajaran kami. Semuanya sudah sampai di Nusa Kambangan dan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Asesmen penempatan mereka di lapas di Nusa Kambangan itu bersama-sama dengan Densus 88, kemudian juga dibantu oleh TNI dan Polri. Mudah-mudahan dengan penempatan mereka di sana akan lebih kondusif lagi, karena memang lapas yang sekarang ditempati oleh mereka merupakan lapas dengan status high risk. Kalau selama ini di Nusa Kambangan sendiri, lapas mana yang nantinya akan ditempati oleh ratusan narapidana terorisme ini? Mereka dibagi di 3 tempat. Satu di lapas Pasir Putih, itu mereka yang tergolong narapidana atau tahanan yang kelasnya masih ideologinya masih kuat. Kemudian ada yang ditempatkan di Lapas Batu dan sebagian ditempatkan di Lapas Besi. Untuk narapidana yang high risk dengan ideologi yang masih kuat, perlakuannya seperti apa? Yang pasti tidak dengan mudah menerima bahwa mereka itu adalah salah. Yang pasti tidak mudah menerima untuk melakukan perubahan sikap, menerima yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat dan tidak mudah insaf. Padahal kalau mereka yang sudah dibina kemudian ada perubahan kelakuan, maka akan ditempatkan di lapas dengan pengamanan yang lebih ringan lagi, yaitu di yang maksimum security seperti di Lapas Besi. Nusa Kambangan ini merupakan lapas dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Sebetulnya di Rutan Makobrimob juga menurut data dari Balitbang Kumham sendiri merupakan tempat yang memiliki pengamanan yang tinggi. Tapi kita ketahui bersama, Selasa malam pecah kerusuhan sehingga sampai 40 jam kemudian baru selesai kerusuhan itu bisa ditanggulangi. Bagaimana kemudian hal ini bisa tidak terjadi lagi di Lapas Nusa Kambangan? Ya, jadi begini, kalau selama ini belum ada ditetapkan lapas dengan status untuk mereka yang high risk. Nah, setelah ditetapkan, kemudian Bapak Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada kami untuk melengkapi lapas tersebut dengan sarana prasarana yang memiliki teknologi tinggi dan kita bisa melakukan kontrol di walaupun di Jakarta. Jadi one man one cell. Harapan kami dengan narapidana yang memiliki risiko tinggi ini tidak terjadi komunikasi baik dengan petugas maupun dengan pihak lain. Nah, ini jaminannya seperti apa Ibu Sri sehingga kemudian narapidana yang beresiko tinggi ini tidak justru membuat jaringan justru lebih solid di dalam penjara? Tadi saya sampaikan untuk di Lapas Pasir Putih dan Lapas Batu itu one man one cell. Kemudian tidak ada kemungkinan komunikasi satu sama lain? Kebetulan sama sekali untuk itu ada alat yang sudah kita pasang
sehingga mereka tidak mungkin untuk komunikasi, dan pegawai yang ditempatkan di sana juga sudah kami assessment, dan ada bantuan dari beberapa pihak yang ikut melakukan pembinaan khusus narapidana dengan status high risk ini. Ada berapa jumlah narapidana dari 145 narapidana ini yang kemudian akan dikategorikan menjadi narapidana yang high risk? Sekarang sedang dilakukan assessment dengan pihak-pihak terkait di Nusa Kambangan, tapi secara pasti sudah ada data dan mereka sudah mulai ditempatkan. Ini tadi saya baru selesai komunikasi dengan teman-teman yang di Jawa Tengah, khususnya yang sekarang sedang menyelesaikan tugasnya di Nusa Kambangan. Jadi harapannya memang ditempatkan di kamar-kamar, kemudian bisa dilakukan pembinaan lanjutan. Saat ini sedang dilakukan assessment untuk kemudian dinilai di mana ditempatkannya para narapidana ini. Nah, pada saat assessment dilakukan ini, 145 narapidana ini akan ditempatkan di mana? Tadi sambil dalam perjalanan, jadi mereka bergerak dari Jakarta, kami di Nusa Kambangan sudah melakukan koordinasi dengan Densus 88 dengan pihak terkait, siapa ditempatkan di mana. Oke, kita akan dengan membahas perlakuan seperti apa. Oke, kita akan membahas lebih mendalam mengenai hal ini, Ibu Sri Tarikpi. Nanti kita akan membahasnya di program berikutnya, yaitu di Prime Talk pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Bu Sri, telah bergabung sama kami di Prime Time.